Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baiti wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjaga hati dan pikiran kita, menjaga akidah kita, menetapkan kita semua di jalan istiqomah fil iman wal Islam, istiqomah ala manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah menjaga kita dari kesesatan-kesesatan pemikiran, dari kelompok-kelompok akidah-akidah yang mulhid, menyimpang, sehingga kita semuanya terselamatkan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam ranahnya konflik nasab semenjak pasca ataupun semenjak terjadinya dialog secara live streaming atau debat live streaming antara Kiai Haji Fahru Razi dengan yang notabene mewakili daripada PBNU, karena beliau adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan Kiai Imaduddin. Kemudian setelah terjadi pro kontra, banyak yang membuli dan juga banyak yang mendukung di antara kedua belah pihak. Kemudian Al-Fakir melihat ada beberapa kiai ya, tapi saya tidak tahu beliau ini kiai benar ataupun kiai yang dikiaikan secara mendadak saat ini, ya, untuk mendukung daripada kelompok mereka, para pembatal nasab Alawi ini. Akan tetapi ada beberapa kiai yang justru membuat video, membuat nasihat-nasihat untuk Kiai Haji Fahru Razi dan menasihati PBNU. Kalau menurut Al-Fakir, justru seharusnya mereka itu kalau memang menasihati PBNU, menasihati Kiai Fahru Razi, ya nasihati juga dong Pak Imad dan juga para pengikut-pengikutnya, biar adil. Karena yang dilakukan oleh Pak Imaduddin dan juga kelompok-kelompoknya ini juga bisa dilihat sendiri di channel-channel YouTube mereka, ya, di kajian-kajian mereka, di ceramah-ceramah mereka, seperti apa etika mereka, akhlak mereka, adab mereka. Padahal ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya warga NU, tapi juga ditonton seluruh rakyat Indonesia, bahkan bukan hanya orang Islam yang menonton. Dan ini tentu saja bagi orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, tidak suka terhadap NU, tidak suka, tidak menginginkan Indonesia ini baik-baik saja, rukun, mereka bertepuk tangan. Jadi Al-Fakir dalam konten kali ini izinkan untuk membacakan sebuah artikel yang Al-Fakir buat, ya, sebagai ungkapan hati warga Nahdliyin yang berada di bawah, ya. Karena Al-Fakir ini bukan, sekali lagi, berkali-kali Al-Fakir sampaikan, Al-Fakir bukan kiai, bukan ulama, apalagi Al-Fakir juga tidak berada di kepengurusan organisasi atau struktural Nahdlatul Ulama. Akan tetapi Al-Fakir ini merupakan santri NU, artinya Al-Fakir dididik oleh kiai-kiai dan juga ulama-ulama NU, sehingga Al-Fakir memiliki kewajiban untuk menyuarakan atau memiliki hak untuk menyuarakan apa yang menjadi unek-unek Al-Fakir di dalam bukti kecintaan terhadap Islam, kecintaan terhadap Nahdlatul Ulama, kecintaan terhadap para ulama, dan juga kecintaan terhadap para habaib, dan tentu saja kecintaan terhadap perdamaian, kerukunan, keharmonisan antara ulama dengan para habaib. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat antara dua kubu, ya, dua kubu, artinya yang pro dan yang kontra, artinya yang pro penelitian Pak Imad, berarti mereka mendukung penelitian Pak Imad, ya, meyakini dan mempercayai doktrin-doktrin mereka yang mengatakan bahwa habaib di Nusantara ini terputus dan tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berarti para ulama-ulama yang, para kiai-kiai yang mereka mendukung penelitian itu juga mendukung terhadap
eh, gerakan-gerakan mereka, terhadap ceramah-ceramah mereka yang mencaci maki dan juga menghina para habaib, ya, menanamkan kebencian kepada para habaib. Ini tidak perlu untuk dirahasiakan lagi, tidak perlu ditutup-tutupi lagi, karena sudah secara vulgar bisa dilihat, bisa diakses di konten-konten mereka. Kemudian sebagian lagi para ulama yang masih istiqomah, para kiai, para ustadz, para gus yang masih istiqomah tetap menjaga adab mereka, ya, terhadap para habaib, menghormati para habaib, khususnya para habaib yang alim-alim. Itu kalau Al-Fakir pribadi ya menilai ataupun jika dibandingkan sebagai orang awam melihat dan menyimak sosok-sosoknya, baik itu yang katanya tokoh, kiai, ulama, gus, akademisi, sampai kepada pakar sejarah, bahkan yang katanya dokter atau pakar DNA, dan semua pendukung-pendukungnya, mereka semua yang berada di barisan penolak nasab habaib, ya. Kemudian kalau saya bandingkan atau saya lihat di kelompok yang kontra mereka, ya, dengan para kiai, para ulama, gus yang kontra dengan mereka, artinya yang hingga sampai saat ini masih menghormati para habaib di Nusantara ini, masih menjaga silaturahim dan bersinergi, sama-sama berjuang dan mendidik serta menjaga umat Islam, masih mempercayai nasab habaib bersambung sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pak Imad, itu kan bahwa nasab Ba'alawi terputus ataupun habaib yang ada di Nusantara ini tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama-ulama yang menolak mereka, kalau menurut penilaian saya sebagai orang awam saja, sudah sangat berbeda jauh. Terlihat dari aura wajah-wajahnya saja, dari kualitas keilmuannya dan juga dari sikap serta akhlaknya saat di hadapan umat, ya, saat berbicara di hadapan umat. Kalau boleh saya membuat ibarat, ya, membuat tasbih, ya, membuat ibarat itu, kalau ulama ya sama-sama ulamanya, kalau buah diibaratkan, kalau buah sama-sama buahnya, itu seperti buah pinang, ya. Jadi seperti buah pinang, ya, sama-sama buah pinang. Jadi antara yang pro dengan yang kontra, antara yang menjadi pembenci habaib dengan yang pecinta habaib, ini ibarat seperti pinang yang dibelah dua, ya, seperti pinang yang dibelah dua. Saya ulangi, mereka seperti pinang dibelah dua, cuman membelahnya itu pakai kampak, ya. Saya ulangi, mereka yang menolak, atau maksudnya yang menolak nasab habaib, yang pembenci para habaib dengan yang muhibbin ataupun pecinta para habaib, ini seperti pinang dibelah dua, akan tetapi belahnya pakai kampak. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kalau buah pinang dibelah pakai kampak, yang sebelah utuh, yang sebelah hancur berantakan. Itu menurut Al-Fakir. Mohon maaf ya kalau mungkin tasbih ataupun ibarat yang Al-Fakir buat ini tidak mengenakan, ya, menyakitkan para pencaci, para pendukung Pak Imad yang sampai saat ini secara vulgar masih teriak-teriak dengan bangga, dengan congkak, dengan angkuhnya menghina para habaib tanpa ada rasa sedikit pun akhlak ataupun sikap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Al-Fakir membuat tasbih yang demikian itu? Karena menurut Al-Fakir, ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya di antara kedua kubu ini. Baik dari kalangan ulamanya, dari kalangan gusnya, yang katanya kiainya, ya, itu sangat perbedaannya sangat kentara sekali, sangat kelihatan sekali. Kalau saya melihat para ulama, para kiai, para gus, para tokoh agama yang di situ berada di barisan para pecinta para habaib dan masih tetap menjaga hubungan baik serta masih menghormati para habaib di Nusantara ini, Al-Fakir melihat auranya itu masih kelihatan aura ulamanya. Jadi aura ulamanya masih kelihatan, mukanya itu masih kelihatan bersih-bersih,
karena ada nur mahabbah yang memancar dari wajah-wajah mereka, sehingga perkataannya, nasihat-nasihatnya, ceramahnya, meskipun ada sebagian nadanya ada yang memiliki karakter ya, nada keras saat ceramah, namun materi ceramahnya tetap berkelas dan memiliki kualitas. Sejuk di hati dan jiwa didengarkan, serta mudah diterima oleh pikiran dan juga akal yang waras. Itu menurut Al-Fakir ya, menurut saya sebagai orang awam. Tetapi jika saya melihat kelompok komplotan gerombolan yang berada di barisan para pembenci, pencaci para habaib ini, khususnya dari para pendukung-pendukungnya ya, itu kalau melihat mukanya itu sudah tidak meyakinkan. Jadi boro-boro terpancar aura ulama ya, yang nampak justru malah rata-rata auranya itu lebih cocok terlihat dan tergambar itu seperti para dukun ya, tapi para dukun zaman kerajaan Angling Darmo ya. Jadi mereka itu rata-rata itu tampangnya, penampilannya itu seperti dukun, cuman dukun zaman kerajaan Angling Darmo. Karena maaf ya, dalam konteks ini saya Al-Fakir tidak sedang membicarakan dukun, tidak sedang merendahkan dukun, tidak. Karena dukun yang mukanya bersih juga banyak saat ini. Bahkan dukun zaman now itu tidak selalu identik dengan pakaian yang lusuh, rambut gondrong, serta gigi kuning, kuku hitam. Tapi dukun paranormal sekarang sudah tampil cuantik-cuantik, ganteng-ganteng, malah penampilannya itu semakin gaul, kelihatan gaul. Jadi dukun zaman sekarang naiknya mobil, tidurnya di hotel berbintang, pegangannya iPhone. Bahkan dukun zaman now tidak mau lagi disebut sebagai dukun, ya. Tapi istilahnya sebutannya adalah praktisi spiritual atau konsultan atau guru spiritual. Jadi sudah bukan dukun lagi. Jadi yang ingin saya katakan adalah saya melihat orang-orang yang menjadi pencaci habaib, penghina habaib ini mukanya tidak memancarkan aura ulama babar belas menurut saya. Rata-rata ya, meskipun mereka mengatakan disebut ulama, kiai, gus, jika dibandingkan dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para gus yang berada di barisan para pecinta habaib. Sekali lagi itu menurut saya ya. Mereka mau membenci saya, mencaci maki saya, ya terserah. Saya siap-siap saja, dan saya ini siapa, meskipun saya ini mau dicaci, mau dihina, direndahkan, ya tidak berdampak apa-apa pada NU, tidak berdampak apa-apa pada umat. Cuman kalau Al-Fakir melihat dan mendengar para ulama-ulama yang ada di NU, para kiai-kiai sepuh yang ada di NU, para ustadz-ustadz, gus-gus yang ada di NU, dicaci maki, dikatakan budak Ba'alawi, dikatakan anjingnya Habib Yaman, itu jujur terus terang Al-Fakir merasa sakit hati ini, merasa tidak ridho, tidak rela lah, karena Al-Fakir ini merasa sebagai santri yang dididik dan juga guru-guru Al-Fakir banyak guru-guru Al-Fakir, para kiai, para ulama itu orang-orang NU. Ya, jadi ya itu menurut Al-Fakir ya. Jadi meski saya bukan ulama, tapi saya bertahun-tahun diasuh ulama dan menjadi santrinya ulama. Jadi para pencaci dan penolak nasab habaib ini yang kelihatannya justru mukanya itu serem, gelap, sepertinya penuh dengan semangat kebencian dan dendam membara. Entah ada masalah apa mereka dengan para habaib. Mungkin pernah sakit hati apa, pernah kecewa apa, atau memang karena hasut dan iri, dengki. Karena majelis-majelis para habaib lebih ramai, faktanya begitu, dan lebih diminati oleh umat daripada majelis-majelis yang mereka buat mungkin ya. Entahlah, wallahu a'lam bishawab, pokoknya wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu hati mereka dan tujuan mereka. Karena saya lihat kalau sedang ceramah menceritakan dan menjelek-jelekan habaib, rata-rata mereka tuh ngotot, kayak orang sedang kesurupan, kayak orang yang sedang kemasukan jin. Jadi mereka tuh kayak sedang membangkitkan semangat perang, dan mereka nggak sadar yang mereka mau, misalnya terjadi peperangan, yang mereka perang itu siapa.
Mereka akan perang dengan sesama muslim, akan perang dengan sesama umat Islam, ya. Jadi menurut Al-Fakir tepat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Farrozi. Kalau itu urusan kalian, tidak suka dengan habaib, ada masalah dengan habaib, penelitian yang kalian buat sendiri, kalian sah-sahkan sendiri, kalian benar-benarkan sendiri, ya, itu urusan kalian, tapi jangan membawa NU, karena dampaknya sangat besar sekali kalau NU dibawa-bawa ke ranah itu, ya, karena nanti bisa terjadi konflik luar biasa di tubuh NU. Dan hingga sampai saat ini belum saya tahu dan saya lihat loh sosok ulama yang karismatik NU, ya, yang menjadi pengasuh pondok pesantren salaf yang ternama, misalnya yang besar, yang memiliki santri sampai puluhan ribu, ya, baik itu yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang berada di barisan pembenci habaib, itu belum ada hingga sampai saat ini, ya. Saya belum tahu atau memang saya belum lihat. Tapi rata-rata yang katanya ulama, gus ataupun kiai yang berada di barisan pembenci habaib dan kelihatan menjadi pendukungnya, justru menurut saya tidak begitu dikenali oleh umat. Jadi mereka ini muncul dan dikenal ya semenjak munculnya isu nasab ini saja. Sebelumnya ya muka-muka mereka itu tidak pernah muncul sebagai ulama. Ya entah karena saking kurang informasinya saya atau memang benar-benar tidak ada. Karena sampai hari ini Al-Fakir melihat para ulama-ulama sepuh, kiai-kiai yang karismatik di tubuh NU itu masih anteng, masih apa ya, tetap memberikan contoh yang baik, beradab, berakhlak kepada para habaib. Karena yang saya lihat yang begitu getol, semangat dan eksis saat ini di media sosial, di channel-channel YouTube, itu ya orang-orangnya, tokoh-tokohnya ya cuman itu saja. Ya, jadi saran saya dan usulan saya kepada para kiai, pada para ulama, ini usulan ya, kepada para ulama NU, sudah waktunya lah sadarkan umat dan ajak umat untuk kembali nderek dawuh kiai sepuh dan mengajak umat Nahdliyin untuk lebih mempercayai dan mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada mereka. Rapatkan barisan, kembali tingkatkan silaturahim sesama kiai dan ulama NU serta para habaib yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersinergi kembali mendidik umat, mengajak umat untuk kembali kepada ajaran para ulama-ulama sepuh pendiri NU, yaitu dengan mengajari akidah-akidah pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang torekoh, fikroh, pemikiran, harokah gerakannya yang menjadi landasan Nahdlatul Ulama, menasihati umat agar tidak usah terpengaruh dengan provokasi mereka, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan NU. Katanya membela NU, membela ulama pribumi yang mengajak untuk membenci para habaib di negeri ini. Lebih baik nasihati umat untuk tidak jauh-jauh dari para ulama NU yang alim, arif, dan jangan menjauh dari majelisnya para habaib yang berakidahkan dan bertorikohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada habaib yang tidak alim dan berada bertentangan ataupun berseberangan dengan akidah NU, ya cukup ditinggalkan saja, jangan diikuti. Bentengi umat dari aliran-aliran sesat yang menjamur saat ini. Jaga umat agar tidak terpapar oleh pemikiran-pemikiran yang radikal dan liberal, juga tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran Wahabi yang jelas-jelas membahayakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, Al-Fakir hanya menyampaikan apa yang menjadi undang-undang Al-Fakir. Wallahu a'lam bishawab.